subhanaka la ilma lana 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu, ibunya nggak ada. Malam ini kita membaca sama-sama belajar membaca tafsir surah At-Takatsur, ya. Surah At-Takatsur setelah minggu kemarin kita membahas tentang surah Al-Qari'ah. Sebelum kita mulai, kita dengarkanlah, lama nggak dengar suara Pak Aris ini. Silakan Pak Aris. Mas Komar. Alhaakumut takatsur, ya. Oh, oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Shadaqallahul azim, barakallahu fiik. Yang baca terjemahnya siapa yang berkenan? Oke, boleh Ustaz saya baca. Ya, silakan Pak Eko. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian, sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Maha benar yang Maha tinggi. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Eko. Aris. Surah At-Takatsur, suratut Takatsuri, ya, makiyatun. Ini suratut Takatsuri makiyatun. Surah At-Takatsur itu digolongkan dalam surah makiyah. Wa hiya tatahaddatsu 'an ishtighalin nasi bi mughriyatil hayati. Ya, bercerita tentang sibuknya manusia dengan perkara-perkara kehidupan yang menipu, yang menggoda, yang godaan-godaan kehidupan, bujuk rayu, ya, mughriyat itu. Wataka lubihim an jam'i hutamid dunya, ya. Wataka lubihim ala jam'i hutamid dunya, dan bercerita tentang takalub itu artinya keserakahan, ya. Jadi dari kata kaf lam ba itu, dari situ pula anjing itu disebut dalam bahasa Arab kalbun, kan, jamaknya kilab, ya. Nah, kalaba yukalibu takaluban itu kan, takalaba yatakalabu takaluban, kalaba yukalibu mukalabatan. Kalau ini takalaba yatakalabu takaluban. Takalub itu artinya serakah dia,
ya, tidak puas dengan apa yang diberikan. Nah, jadi surah ini juga bercerita tentang keserakahan manusia dalam mengumpulkan hutam serpihan-serpihan dunia. Ya, jadi disebut dengan hutam di sini oleh mufassir, ya, ingin merendahkan apa yang dikumpulkan oleh manusia itu, bahwa itu tidak lebih dari serpihan-serpihan dunia saja. Bukan kumpulan, ya, bukan kumpulan dunia, tapi serpihan. Jadi hal-hal yang kecil, remeh-temeh, tapi manusia bersibuk-sibuk dia dengan urusan itu. Hatta yaqta'al mautu alaihim, ya, mut'a tahum. Jadi sampai mati itu memutuskan mereka dari kenikmatan itu. Dari kenikmatan apa yang dikumpulkan. Karena orang yang mengumpulkan harta itu, dia menikmati. Dia menikmati menghitung, dia menikmati ketika menerima duit masuk di bank. Kalau bahasa kita Pak Arbi, badun tiong, badan ting, bunyi dia isyarat dari mobile banking itu teng katanya kan, duit masuk itu kan. Nah, itu menikmati itu. Apa buktinya menikmati? Ya ketawa, tersenyum, bahagia gitu kan. Wa ya'tihim fuj'atan wa baghtatan, dan kematian itu datang secara tiba-tiba, ya. Fayunqiluhum minal qusur ilal qubur, lalu mati itu juga yang memindahkan mereka dari al-qusur, dari istana di dunia ini, ilal qubur, ya, kepada kuburan. Nah, jadi surah At-Takatsur ini secara umum bercerita tentang kesibukan manusia dengan hartanya, dengan dunianya, lalu tiba-tiba kematian datang, ya, kematian datang secara tiba-tiba. Dan nanti wa khatamat as-suratul karimah bibayani al-mukhatiri wal ahwali allati sayulqawnaha fil akhirah. Dan surah ini ditutup dengan penjelasan perkara yang mengkhawatirkan, perkara yang memilukan, ya, yang akan ditemui oleh manusia di akhirat, ya. Wallati la yajuzuha wala yanju minha illal mu'minul ladzi qaddama salihal a'mal, ya, yang tidak yujawwizu, wallati la yujawwizuha, bukan yajuzuha, ya, wallati la yujawwizuha wala yanju minha illal mu'minul ladzi qaddama salihal a'mal, yang tidak bisa melepaskan diri daripada al-ahwal tadi ini, ya, yang siksaan, huru-hara di akhirat itu, kecuali orang mukmin yang qaddama salihal a'mal, yang mampu menunjukkan atau mengedepankan atau mempersembahkan, membuktikan salihal a'mal, amal-amal salih, ya. Itu kesimpulan awal atau sinopsis dari surah At-Takatsur ini. Sekarang kita baca tafsirnya. Alhaakumut takatsur. Alha itu fi'il madhi, ya. Kum itu jadi maf'ulnya, at-takatsur itu jadi fa'il. Maka telah melalaikan, kalau bahasa Melayunya itu telah melalaikan akan kamu oleh at-takatsur, oleh berbangga-bangga, berbanyak-banyak, ya. Nah, itu jadi yang jadi subjeknya itu adalah at-takatsur, yang jadi objeknya itu adalah kum di sini. Fi'ilnya atau verbnya itu adalah alha. Alhaakumut takatsur. Jadi kebalik ini
maf'ul muqaddam, maf'ul yang didahulukan, objeknya didahulukan. Ya. Alhaakumut takatsur ay syagalakum Ustaz, ini ayyuhan. Ustaz, apa kalau Ya. dari awalnya al sering membingungkan, kirain Ya. dan definite pronoun apa definite Bukan, artikel gitu. bukan. Ini bukan. Ternyata Ini fiil ya. ya fi'il ini. Jadi alhaakum dari kata alha yulhi, ya. Alha yulhi itu. Jadi alifnya ini adalah alif fi'il, ya. Alif fi'il. Af'ala yuf'ilu dia. Asal fi'il sulasi mujarradnya itu laha, lam, ha dengan ya. Jadi itu. Nah, maka ketika dia berbaris ke atas tidak dibaca lahaya, tapi dibaca laha gitu kan. Makanya ketika alha baris ke atas gitu dia dibaca alha bukan alhaya. Jadi namanya harful illah di ujungnya ini kalau bahasa Arab itu. Huruf illah. Jadi alhaakum sama dengan atqakum. Atqa itu kan dari kata taqiya yatqa, ujungnya ya. Tapi ketika wazan af'ala jadi atqa yutqi gitu. Jadi atqa yutqi. Aisyagalakum ayyuhan nas, telah menyibukkan akan kamu ayyuhan nas wahai manusia at-tafakhuru oleh bermegah-megah bil amwal dengan harta wal aulad dan anak-anak war rijal ya dan rijal ini dari kata laki-laki gitu ya, tapi maksudnya itu dengan segala macam keturunan gitu ya, kekuatan. Biasanya gitu kan dalam bahasa Arab itu kalau misalnya kita seseorang yang terpandang, kita punya rijal, kita punya orang-orang yang yang menjadi andalan kita gitu loh. Nah, itu an taatillah, dari taat kepada Allah. Jadi kebanggaan dengan harta, dengan anak, dengan kekuatan kita itu telah melupakan kita terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikecam oleh Allah dalam surah ini sebetulnya. Jadi ini kabar tapi isinya itu kecaman. Ya, kecaman terhadap perilaku manusia. Wa anil isti'dadi lil akhirah, dan dari menyiapkan diri untuk akhirat. Ya, dari menyiapkan diri untuk akhirat. Sibuk saja kita dengan kebanggaan terhadap harta dan kepemilikan kita, apapun yang kita miliki kita banggakan, dari harta, anak, keturunan, istri, semua deposito dan sebagainya dibangga-banggain, ya, dikumpul-kumpulin sampai akhirnya melupakan kita dari ketaatan kepada Allah dan juga persiapan kita untuk hari akhirat, ya. Senang kita kalau dipuji orang, senang kalau disanjung orang, itu kan dunia juga. Dunia. Ada orang yang sibuknya mengumpulkan pujian orang gitu ya. Nah, itu luar biasa, itu pencitraan dan seterusnya gitu kan. Kalau ada orang yang muji, ya kalau bahasa Facebooknya itu like ya. Kalau ada yang like gitu kan, wah senang, berapa yang like gitu. Oh, saya kalau sekali posting yang like itu 100, 200 gitu ya. Senang. Bangga itu adanya di hati, kadang-kadang tidak diungkapkan. Tapi itu malah dicari, malah dicari like itu, subscribe itu kan jadi dimonetize sekarang. Iya. Tolong subscribe. Jadi ya kalau jadi profesi ya mungkin ya ini ya diniatkan dengan niat yang ibadah bagus untuk apa, keuntungannya untuk amal akhirat ya bagus gitu ya.
Tapi kalau kita merasa senang cukup sampai di situ, senang dengan pujian gitu ya, itu kemudian yang membuat kita bisa terlena. Ketika terlena itulah kemudian lupa kepada taat kepada Allah, lupa kepada akhirat. Dan kadang-kadang dunia ini berwujud agama. Nah, itu yang susah itu kita menghindari itu. Dunia itu berjubah agama gitu ya. Jadi kalau tidak bisa kalau bahasa Banjar itu maitihi itu melihat dengan teliti gitu, meneliti dalam hati itu ya susah untuk bisa lepas daripada godaan-godaan at-takatsur ini. Ya, godaan at-takatsur. Hatta zurtumul maqabira. Hatta zurtum al-maqabira. Zurtum itu dari kata apa? Zara yazuru, ziarah itu. Zara yazuru ziaratan. Itu ya. Jadi kalau zara itu adalah fi'il madhi, zurtum itu fi'il madhi yang fa'altum itu loh. Zara, fa'ala, tapi karena ada alif di tengahnya, huruf illat tadi itu, maka tidak dibaca za'ara. Asalnya kan ada alif situ, tapi dibaca zara. Bukan alif waw di situ ya, karena dari fi'il mudhari'nya kita tahu bahwa itu zawara ya. Tapi dibalik qulibatil wawu alifan, nah kalau bahasa tasrif begitu. Dibaliklah huruf alif itu, huruf waw itu menjadi alif, maka jadilah dia zara. Yazuru. Yazuru. Di situ kita tahu ternyata asal daripada alifnya itu adalah waw. Dari fi'il mudhari itu. Maka ketika dia fa'altum, ya, ketika dia fa'altum, mestinya zawartum jadi zurtum. Nah, itu. Susah banget ya. Ini sarah ya, bagian sarah ya. Ini tasrif namanya, tasrif saraf ya. Tasrif. Ya. Wow. Jadi zurtum jadinya kan. Makanya fi'il amarnya itu jadi zur. Ya. Zur. Kunjungilah, ziarahilah. Nah, tapi kalau dia jamak jadinya fazuruha, kata Nabi kan gitu. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr fazuruha. Dulu saya melarang kalian untuk berziarah kubur, tapi kemudian sekarang ziarahlah. Karena kekhawatiran orang menuhankan kuburan itu sudah nggak ada lagi ketika iman para sahabat sudah kuat gitu ya. Maka dibolehkan oleh Nabi untuk berziarah kubur. Nah, itu fazuruha. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kubur. Maksudnya itu apa? Hatta adrakakumul mautu, sampai kematian itu menemuimu, ya. Menemuimu. Bukan kita yang menemui kematian itu, tapi kematian yang menemui kita. Karena apa? Karena kita kalau bisa nggak mati-mati gitu loh. Kalau kita yang menemui kematian, kita nggak akan temuin. Misalnya kematian itu ada di Boston misalnya, dekat Paris misalnya kan, kita nggak akan datang ke sana. Tapi yang masalah itu adalah al-mautu yudrikum gitu kan. Ya, maut itu yang mendatangi kita. Makanya dalam surah Al-Jumu'ah itu dikatakan qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan hai Nabi bahwa sesungguhnya maut yang kalian lari daripadanya, lari ketakutan daripadanya itu, sesungguhnya ia akan menemui kalian. Nah, fa innahu mulaqikum. Berarti di ayat itu gimana? Al-Maqabir bukan fa'ilnya, Ustaz? Al-Maqabir ini maf'ul dia, objek dia. Hatta zurtum, sampai kalian. Nah, jadi yang jadi fa'ilnya itu adalah tum di sini, yang di dalamnya ada antum.
Oh. Nah, kalau fa'ala di dalamnya ada huwa. Ya. Kalau fa'alu itu ada hum, ya kan? Ya. Kalau fa'alta ada anta. Kalau fa'altum ada antum. Zurtum Oh itu ada iya, antum betul. di situ. Ya. Hmm. Hatta zurtum al-maqabir. Sampai kalian menemui kubur. Atau kematian itu menemui kalian. Ya. Ainama kuntum yudrikkumul mautu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kan ada ayat lain itu. Ainama kuntum yudrikkumul mautu. Dimanapun kalian berada, kematian itu akan menemui kalian. Jadi bukan kita yang menemui mati. Bahasa kita sering. Jadi dia mendatangi kematian katanya. Dia pergi ke sana ternyata meninggal. Dia menemui ajalnya. Menemui ajalnya. Menemui ajalnya. Padahal ajal yang nemuin kita. Ajal yang nemuin kita. Karena kalau kita menemui, tak mau kita ke sana. Ya kan? Bahasanya gitu. Wadafantum wadufintum, bukan wadafantumnya. Wadufintum fil maqabiri. Dan kalian dikuburkan, dimasukkan di dalam kuburan itu. Nah, ini yang dimaksud dengan zurtumul maqabir itu mati dan kemudian masuk dalam kubur. Jadi bukan ziarah ini ya. Jadi jangan diartikan sampai kalian berziarah kepada kuburan. Wah, itu salah nanti artinya. Artinya itu sampai meninggal, kemudian kita dikuburkan di dalam kubur itu. Bahasa Arabnya menziarahi kuburan gimana? Sama. Ziaratul kubur. Apa berarti zurtum ilal maqabir without ilah? Sama, nggak pakai ilah. Sama. Oh. Sama. Cuman ini kan metafor, Pak. Jadi memahaminya metafor, bukan, nggak ada perbedaan dari sisi redaksi. Wal jumlatu khabarun. Jumlah ini adalah berita, kalau dalam berita positif apa imperatif ya dalam bahasa Inggris itu yuradu bihil wa'dhu wat taubihu. Tapi yang dimaknai, yang diinginkan itu maksudnya adalah peringatan dan celaan. Nah, ini. Jadi alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir. Itu sebetulnya celaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap perilaku manusia. Qala al-Qurtubi, berkata Imam al-Qurtubi, al-makna syagalakum al-mubahatu bi kasratil mali wal auladi an ta'atillah. Ya, maknanya itu adalah menyibukkan, kalian disibukkan oleh al-mubahah, berbangga-bangga, bi kasratil mal, dengan banyaknya harta dan anak keturunan, anta'atillah, dari ketaatan kepada Allah. Hatta muttum, sampai kalian mati, wadufintum fil maqabir, dan kemudian dimasukkan ke dalam liang lahat. Ya, itu. Mubahas sama dengan itu satu akar kata dengan ha tadi ya, Ustaz? Laha. Bukan, lain lagi dia. Lain lagi ya? Ya, lain lagi. Abaha yubahi itu kan, di berbangga-bangga. Kalla saufa ta'lamun. Tidak sekali-kali, maksudnya tidak seperti itu sebetulnya. Ya. Saufa ta'lamun. Kalian akan tahu. Kalian pasti akan mengetahui. Ini adalah zajrun wa tahdid. Ya. Jadi celaan dan peringatan, ancaman. Ya. Ay irtada'u ayyuhan nas wanzajaru 'anil ishtighal bima la yanfa'u wa la yufidu. Tinggalkan dan jauhilah dari kesibukan seperti itu. Kesibukan bimala, dengan apa, la yanfa'u wa la yufidu, yang tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan faidah. Yufidu itu faidah dalam bahasa kita itu dari kata afada yufidu faidatan. Ya. Tapi sama, Ustaz. Di Indonesia kan faidah, manfaat kan sama. Sama. Yanfa'at itu kan faat. Jadi kok ya. Kalau bahasa Arabnya kalau
mungkin dari dilihat etimologinya mungkin lebih menarik gitu. Kalau di Indonesia kan kayaknya manfaat faedah kan sama aja kan? Sebetulnya sama. Dalam bahasa Arab juga sama. Cuman kan ini kan bahasa Arab itu dia berbunga-bunga, Pak. Rumus. Iya, itu dia makanya. Jadi dia kadang-kadang kata-kata yang sama tuh diulang-ulang, kata-kata yang berbeda tapi makna sama, itu diulang-ulang untuk menguatkan biasanya itu. Oke. Ya. Fasaufa ta'lamun, dan kalian akan mengetahui, ya. Jadi hindari, jauhi dari menyibukkan diri dengan apa yang tidak bermanfaat dan tidak berfaedah, ya. Karena kalian akan mengetahui akibata jahlikum, ya, akibat dari kebodohan kalian, wa tafritikum fi jambillah, dan perbuatan menyia-nyiakan kalian terhadap apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, wansyghalikum bil fani 'anil baqi, dan sikap kalian menyibukkan diri bil fani, dengan sesuatu yang fana, sesuatu yang musnah, 'anil baqi, dengan mengalahkan yang kekal. Itu. Jadi dunia ini kan fana, ya. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap apa yang ada di dunia ini itu adalah fana, musnah. Nggak ada yang tersisa. Ya, bahkan para malaikat pun itu akan musnah dia. Ya. Maka yang tersisa itu, yang kekal itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Illa wajhillah ya Ustaz. Ya. Jadi wa yabqa wajhu rabbika itu kan. Dan yang kekal itu adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan wajhu di situ jangan diartikan wajah. Tapi yang dimaksud dengan wajah itu adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau wajah nanti gimana tangannya, gimana kakinya, katanya kan. Yang dimaksud wajah itulah keseluruhan. Summa kalla saufa ta'lamun, kemudian sekali-kali tidak, kalian pasti akan mengetahui. Wa'idun isra wa'idin. Ini puncak daripada peringatan, puncak daripada ancaman Allah Subhanahu wa taala, karena dia diulang, ya. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Ini ziyadatan fi zajri wat tahdidi. Ini adalah tambahan atas peringatan dan ancaman, yang artinya ai saufa ta'lamuna aqibata takatsurikum wa tafakhurikum. Kalian akan merasakan akibat takatsurikum, sikap kalian dalam mengumpulkan harta, berbangga-bangga dengan harta. Idza nazala bikumul mautu, ketika kematian itu datang kepadamu, ya. Wa ayantum ahwalahu, dan engkau akan menyaksikan, kalian akan menyaksikan ahwalahu wa syadaidahu, huru-haranya dan kepedihannya, ya. Kepedihan mati, huru-hara mati. Artinya apa? Pembukaan kematian itu disebut dengan ahwal, dengan syadaid, gitu, ya. Karena mati itu selalu punya introduction dia. Jadi walaupun kelihatan mati itu ada orang mati atau meninggal tiba-tiba, tapi sesungguhnya yang mengiringinya itu sebelum itu terjadi itu ada ahwal wasyadaid itu. Ya. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, kalla saufa ta'lamun ma yanzilu bikum minal adabi fil qabr. Nah, Ibnu Abbas membacanya ini dengan tafsir yang berbeda. Yang dimaksud dengan kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak, artinya tidak kalian tidak akan berhasil dalam mengumpulkan harta itu,
seperti yang kalian bayangkan gitu ya, yang impikan, kalian obsesikan itu. Saufa ta'lamun, kalian akan mengetahui ma yanzilu bikum, apa yang akan kamu terima minal adzabi fil qabr, dari azab Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur. Jadi apa yang dimaksud dengan saufa ta'lamun, kalian akan mengetahui, itu azab di dalam kubur. Itu menurut Ibnu Abbas. Nah, yang kedua, summa kalla saufa ta'lamun, ya, kemudian kalian juga akan mengetahui ay fil akhirah idza halla bikum al adzabu, ya. Dan di akhirat nanti ketika azab itu datang. Nah, jadi di sini kan ada dua. Yang pertama kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Ibnu Abbas itu membacanya, yang pertama itu adalah kalian akan mengetahui azab di dalam kubur, dan yang kedua itu kalian akan mengetahui azab di akhirat nanti setelah dibangkitkan dari alam kubur, ya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Nah, artinya apa? Irtada'u wanzajaru, maka jauhilah dan hindarilah dari al-insyighal bittakatsur tadi, menyibukkan diri dari bermegah-megah, berbangga-bangga, ya, dengan banyaknya harta dan anak atau dunia itu. Kenapa? Falau alimtum, karena kalau kalian mengetahui al-ilmal hakikiyah, ya, pengetahuan yang hakikat atau hakikatnya, alladzi la syakka fihi, yang tidak ada keraguan, walam tiraa, dan tidak ada perdebatan tentang apa yang akan kalian ketahui itu. Ya, wa jawabu lau, maka jawab dari kata lau ini. Jadi lau ini kayak if, ya, kayak dalam bahasa Inggris itu ada if. Jadi if and will gitu ya. Ya kan? Harus ada jawabnya. If I apa gitu ya, kemudian I will kan gitu. Nah, bahasa Arab juga ada lau, harus ada jawabnya. Kalau dalam bahasa Inggris will itu yang jadi jawabnya kan. Gitu. Kalau ini lau ini syarat namanya. Gimana Pak Sugi? Jika maka gitu ya. Nah, jika maka, benar ya. Jika maka. Nah, jika ini disebut dengan ada tu syartin, ya. Jadi huruf syarat lau. Lau ini dipakai untuk berandai-andai. Dipakai untuk berandai-andai. Kalau kita tuh dilarang banyak menggunakan lau ini. Maksudnya dilarang banyak berandai-andai. Dikatakan lau dan la'alla itu pintu masuk setan katanya. Kenapa? Karena orang berandai-andai itu paling gampang setan itu masuk. Berandai-andai, seandainya begini, menghayal gitu ya. Nah, itu pintu masuk setan. Macam-macam yang dipikirin nanti. Gitu. Dikit, kalau kita tuh jangan banyak berandai-andai lah. Namanya tuh. Lau itu ini ya, apa yang udah terjadi ya. Lau. Membayangkan sesuatu yang sudah terjadi gitu. Padahal tidak akan terjadi gitu loh. Mereka kalau sering diterjemah bahasa Inggris, lihatnya diartikan tuh had you go to the store, you get caught by the rain. Iya, yang sudah terjadi, sudah tapi tidak pernah terjadi kan itu kan? Iya, kayaknya. Tidak pernah terjadi. Beda dengan if. Ya. Artinya gini, artinya orang yang tadi itu dia nggak akan tahu, Pak. Nggak akan tahu apa yang dimaksud ini. Yang apa, ilmal yakin itu dia nggak akan tahu. Karena tertutupi oleh at-takatsur itu. Padahal seandainya dia tahu, akan gitu jadinya.
Seandainya dia tahu dia akan begini gitu loh. Nah, tapi karena sudah tertutupi oleh at-takasur itu, dia nggak tahu. Itu. Kalla sekali-kali tidak, ya, irtada maksudnya jangan, hindarilah itu, jauhi yang insyighal bit takasur itu. Falau alimtumul ilma al-haqiqiyah. Oh tadi sudah ya. Nah, ini wajawabulau, jawab daripada lau. Makanya kalau dalam bahasa Indonesia itu kan yang maka tadi itu, kalau ada jika dan maka itu, maka yang maka itu yang mana? Mahdzufun liqasdit tahwil, itu dibuang. Jadi nggak ada jawabnya, nggak ditulis, nggak disebutkan, sengaja dibuang. Untuk apa? Liqasdit tahwil, untuk mengintimidasi, memberi peringatan, menekan, ya, kepada manusia, ya. Nah, takdirnya seperti apa? Takdir itu kalau kita bunyikan, ada jawabnya, ada makanya, maka seperti apa? Lau araftum zalika, seandainya kalian mengetahui ilmal yakin tadi itu, ya kan? Lama alhaakumut takatsur. Nah, maka jawabnya itu ada la di sini. La pendek ya, bukan panjang. Lama alhaakumut takatsur bid dunya an taatillah. Tidak akan niscaya. Nah, kalau dalam bahasa Arab diartikan niscaya. Niscaya tidak akan melalaikan akan kamu oleh bermegah-megah dengan dunia dari taat kepada Allah. Walama khudi'tum bina'imid dunya an ahwalil akhirati wasyadaidiha. Dan niscaya kalian tidak akan lalai, tidak akan menyia-nyiakan kenikmatan dunia ini dari al-ahwal al-akhirah, dari huru hara dan kepedihan di akhirat itu. Nah, jadi kalau ada lau itu pasti ada la. Ya. Laula antum. Nah, misalnya laula antum la apa namanya? Kalau mau disambung gitu ya. Ada laula antum, saya lupa ayat Al-Qur'an itu. Jadi kalau intinya itu gini, kalau ada lau, maka jawabnya itu harus ada la pendek itu. Siapa yang ingat coba salah satu ayat Al-Qur'an? Kalau ma itu tidak, la itu akan ya? Enggak, la-nya ini jawab daripada Lau tadi. Lau tadi. Ma ini adalah huruf nafiyah, ma'an nafiyah namanya, negasi. Ya. Itu. Lau. Saya lupa itu lau. Oke, lanjut. Siapa yang ingat nanti disebutin aja. Mungkin setelah baca-baca kita ingat lagi ini ya. Oke. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini coba. Lau ta'lamu nama a'lamu. Seandainya, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian mengetahui ma a'lamu, apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan. Nah, itu kan ada la di sini kan? Niscaya kalian akan tertawa sedikit, wala bakaitum katsiran, dan menangis banyak. Sedikit tertawa, banyak menangis. Jadi seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya. La-nya di sini disebut dengan niscaya. Niscaya ya. Niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis.
Itu kan ada di sini nanti dibicarain perbedaan yakin itu ada. Kan di sini tafsir. ilmu yakin, ainul yakin, ada hakul yakin, di tafsir ini dibahas nggak? Enggak ada di sini. Nggak ada. Enggak ada. Al-hadis ya. Qala fit tashil, berkata dalam kitab at-tashil, wa jawabu law, jawab daripada law itu mahdzufun, dibuang. Takdiruhu, takdirnya, takdir itu anggapannya, atau kalau dibuka dia seperti apa? Lau ta'lamuna lazdajartum wasta'dattum lil akhirah. Seandainya kalian mengetahui, maka kalian akan menghindari, tidak akan melakukan itu, tidak akan melakukan istighal tadi itu dengan dunia itu, wasta'dattum, dan menyiapkan diri untuk akhirat, ya. Wa inna ma hudzifa liqasdit tahwil, dibuang jawab daripada lau tadi itu untuk mengancam, untuk mengancam orang yang membaca atau manusia yang memang melakukan insyighal dengan dunia tadi itu. Fayaqdirus sami'u a'zama ma yakhturu bibalihi, ya, maka fayuqaddirus sami'u a'zama ma yukhtiru bibalihi, maka pendengar itu akan bisa menghargai, ya, menghargai apa yang tersirat di benak dia, ya, di benak dia. Jadi dia akan merasa memperhatikan, ya, kalau itu dibuang, kalau jawabnya tadi itu dibuang. Tentu akan nyari-nyari mana laknya gitu kan, kok nggak ada, mikir dia, maka akhirnya dia paham apa yang diinginkan maknanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dikatakan dalam Al-Qur'an, walau tara idz wuqifu 'alan nar, ya, seandainya engkau lihat ketika mereka ditaruh neraka, dilempar ke neraka gitu ya. Nah, ketika mereka dilempar ke neraka, maka lamnya ini dibuang juga, walau tara itu wuqifu 'alan nar gitu kan, mestinya ada la di situ. Ada jawabnya. La tarawunnal jahim, ya, sungguh, ya, sungguh engkau akan melihat. Nah, ini la-nya di sini beda dengan la jawab daripada lau tadi, ya. Beda. Ini emang bahasa Arab tuh rumit, Pak. Dan menjelaskannya pun rumit gitu. Jadi la di sini ini la taukid namanya, lamut taukid. Lam yang berarti menguatkan, menegaskan. Ya. Apa indikasinya? Indikasi ada nun di sini, nun taukid di sini. Latarawunnal jahim. Ya, latarawunnal. Itu bukan karena, saya pikir jamak. Bukan. Kan taro kamu melihat. Ya. Tarona bukan kamu semua melihat, bukan? Bukan, karena ini tasdid kan. Jadi tarau asalnya tarauna. Tapi ketika ada nun tasdid di situ, ini nun tasdid sakilah namanya. Nun apa? Nun taukid sakilah. Jadi ada nun di situ, maka kemudian dibaca la tarawunna. Karena untuk mentasdidkan ini harus ada bantuan berbarisnya waw di sini. Ya kan? Itu mesti kalau ada la, kan la tadi la tarawun. Itu kan udah emphasis juga kan. Itu mesti ada nun apa bisa masing-masing sendiri? Bisa sendiri-sendiri, tergantung. Oke. Ya, ada yang tidak pakai lam, ada yang tidak pakai nun taukid.
Kalau ini kan memang sudah 2 kali taukid, memang betul-betul ditegak emfasisnya luar biasa gitu ya. Iya, bisa lagi tambah inna latarawunna. Ya, kalau Qad. ya banyak itu yang bisa dipakai gitu ya. Wow. Jadi tadi wawunya ini sebetulnya dari kata tarawuna itu kan. Tarawuna wawunya mati, sukun. Tapi karena ingin menambahkan nun bertasdid di sini sebagai taukid, maka kemudian dibarisilah waw ini ya, membacanya. Karena susah bacanya kalau wawunya mati, gimana tasdid di sini, nggak bisa. Oke. Nah, itu namanya. Jadi la tarawunnal jahim ya. Niscaya, bukan niscaya, sungguh engkau akan menyaksikan, akan melihat al-jahim. Nah, ini kan makanya artinya uqsimu, saya bersumpah, wa uakkidu, dan aku tegaskan bi annakum, bahwa kalian semua satu syahidunal jahima ayyanan wa yaqinan, akan menyaksikan, akan melihat al-jahim, neraka jahim itu dengan yakin ya. Siapa yang bicara itu? Uksimu, saya bersumpah. Allah. Siapa saya itu? Allah. Ya. Tafsirnya seperti itu gitu ya. Qala al-Alusi hadza jawabu qasamin mudmarin. Maka ini jawab daripada sumpah yang disembunyikan. Nah, itu. Jadi ada penafsir yang mengatakan bahwa ini adalah jawab qasam, jawab dari sumpah. Ya. Akkada bihi al-wa'ida. Nah, dimaksudkan itu adalah untuk memberi peringatan. Wasaddada bihi at-tahdid, untuk menguatkan lagi ancaman itu. Wa awdaha bihi ma anzaruhu ba'da ibhamihi tafkhiman. Ya. Dan menjelaskan apa yang mereka diberi peringatan ya, setelah mereka sibuk dengan berbangga-bangga tadi itu. Ay wallahi, artinya apa? Demi Allah, la tarawunnal jahim. Niscaya pasti kalian akan melihat neraka neraka jahim itu. Tsumma la tarawunnaha ainal yaqin. Kemudian kalian akan menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Ya. Dengan keyakinan ain, melihat langsung gitu ya. Kalau tadi kan hanya ilmu tadi, hanya pengetahuan. Di ilmu yakin itu adalah pengetahuan yang kita yakini, tapi ainul yakin itu adalah pembuktian. Pembuktian dengan mata kepala. Ya. Nah, ketika orang kemudian merasakan panasnya neraka itu, maka itu hakul yakin jadinya dia. Hakul yakin. Atau kita di surga gitu ya. Kita sekarang mengetahui tentang surga itu ilmu yakin. Ilmu yakin. Yang kita melihat nanti surga itu, maka itu adalah ainul yakin. Sampai nanti kita hakul yakin, kita merasakan kenikmatannya, kita membuktikan sendiri, maka itu adalah hakul yakin yang tidak bisa lepas lagi itu. Keyakinan yang nggak bisa lepas itu. Ya. Surat apa? Surat Al-Haqqah kalau nggak salah dia terakhir ya. Hatta ya'tiyakal yakin. Hakul yakin. Surat Al-Haqqah apa Al-Waqi'ah? Never mind. Bukan kayaknya. Ya. Summa latarawunnaha ru'yatan haqiqiyah. Maka kalian akan melihatnya ru'yah hakikiyah, dengan penglihatan yang benar gitu ya, yang betul-betul terjadi, bil musyahadatil ainiyah. Diulangi lagi, dengan musyahadah, dengan penyaksian yang dengan mata kepala sendiri ya. Bendanya itu memang nampak dengan mata kita.
Qala fil bahar, berkata dalam pengarang kitab Al-Bahar itu, zadat taukid, Allah menambahkan penguatan itu biqaulihi ainal yakin, dengan perkataannya ainal yakin, ya, keyakinan dengan mata kepala sendiri, nafyan litawahhumil majazi fir ru'yatil ula, ya, untuk menegasikan adanya tawahum itu keraguan, ya, waham, keraguan atas metafor di dalam penglihatan yang pertama. Penglihatan pertama itu maksudnya ilmal yakin itu. Kalau ilmul yakin itu ya majaz bagaimana orang melihat, mengetahui azab itu bisa ragu, tapi kemudian dikuatkan dengan ainul yakin bahwa yang Ini dialami. yang di apa? Hakul yakin di surat Al-Haqqah ayat 51. Wa innahu lahaqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Oh, itu surah Al-Waqiah ada. Al-Haqqah, Al-Haqqah. Ya. Itu yang paling tinggi, Ustaz. Ya, ya itu yang Hakul paling yakin. tinggi. Hakul yakin itu karena dia merasakan. Jadi kalau kita merasakan yang hak itu, merasakan secara benar, ya, Hakikat. ya, memang sudah apa ya, sudah mengalami sendiri gitu, hakul yakin itu. Bukan melihat saja gitu kan. Orang panasnya api, kita tahu ilmu tentang api itu kan, kita tahu bahwa api itu panas. Itu ilmu yakin. Ketika kita melihat apinya, itu ainul yakin. Tapi kemudian kita merasakan api itu panas, kita kebakar misalnya, ya itulah hakul yakinnya itu. Tapi di surat Al-Haqqah ini bilangnya wa innahu, tafsirnya itu who refer to Al-Quran. Ya, wa innahu lahaqqul yakin. Itu surah Al-Haqqah ya itu. Iya, Rasanya Al-Waqiah juga ada itu. kayaknya ada sebentar. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian akan ditanya, ya, yauma idzin, pada hari itu, 'anin na'im, tentang kenikmatan yang kalian rasakan, kalian nikmati, kalian terima di dunia. Summa latus'alunna fil akhirati 'an na'imid dunya minal amni was sihhah. Kalian akan ditanya di akhirat nanti tentang kenikmatan dunia, minal amni was sihhah, dari keamanan dan kesehatan, ya. Jadi keamanan yang kita rasakan di Indonesia misalnya dibandingkan dengan orang di Ukraina, di Palestina, di mana-mana, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana dihabiskan rasa aman itu? Oh ya. Dia di Al-Waqiah juga ada. Ya. Inna hadza lahuwal haqqul yaqin. Tapi ini menjelaskan wa tasliyatu jahim. Dan kamu masuki neraka, baru bilangnya wa inna hadza lahuwal haqqul yaqin. Ya. Dia refer to ketika masuk neraka jahim. Ya, dia ketika sudah merasakan itu, kemudian itu yang disebut dengan hakul yakin. Jadi bukan hanya mata kepala itu, ya. Dikembali ke an-na'imid dunya minal amni was sihhah. Ditanya tentang kenikmatan dunia dari rasa, diantaranya kenikmatan itu rasa aman dan kesehatan. Ya, kita kadang-kadang keamanan, rasa aman, kesehatan itu kayak taken for granted gitu aja gitu, ya. Seakan-akan biasa gitu. Tapi ketika sudah merasakan hilangnya nikmat tadi itu, aman, kerasa aman hilang, kesehatan hilang. Selama 2 tahun kita dengan pandemi gini aja kan terasa sekali gitu, ya. Terasa sekali. Muncul keluhan, muncul caci maki, muncul macam-macam. Nah, selama 2 tahun ini. Itulah nanti kesehatan yang kita terima itu dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
wasairi ma yataladzadu bihi min mat'amin wa masyrabin wa markabin wa mafrashin. Dan semua apa yang dinikmati daripada makanan, minuman, kendaraan, atau tempat tidur. Ya, semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu disebut dengan nikmat. Nah, nikmat ini yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kesimpulannya surah ini mengingatkan kita tentang bahayanya menyibukkan diri dengan urusan dunia sampai melupakan kita akan tempat kembali kita. Orang mengatakan sekarang tempat peristirahatan terakhir, katanya kan. Tapi belum tentu tempat itu menjadi tempat peristirahatan terakhir. Jadi the last station itu bukan berarti kita bisa beristirahat, belum tentu. Tapi mudah-mudahan kita memang betul-betul bisa beristirahat karena matinya orang mukmin itu adalah istirahatnya dia. Ya. Waj'alil mauta rahatan apa? Min kulli syarr ya. Kalau nggak salah ada doa itu. Dan jadikanlah kematian itu menjadi istirahat kami dari berbuat dosa, berbuat keburukan. Jadi sekali lagi kesimpulan dari surah ini itu mengingatkan kita untuk memikirkan apa yang di sebalik dunia ini. Ya, balik dunia ini ada dua station yang bisa kita kita singgahi, kita tuju, bisa surga, bisa neraka, ya. Dan kita harus ingat, mengumpulkan harta boleh, silakan mengumpulkan harta, tapi jangan melalaikan kita dari mengingat Allah, dan jangan melalaikan kita dari bahwasanya kenikmatan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Munafiqun Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta dan anak-anak itu melalaikan kalian dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan itu maka dia akan merugi. Dia akan mengalami kerugian, ya. Kenapa? Karena sesuatu yang lebih besar dari apa yang dikumpulkan, dari apa yang yang melalaikan kita itu kita abaikan. Karena itu rugi. Keuntungan yang lebih besar itu rugi. Keuntungan yang lebih besar itu kita abaikan, maka kemudian kita menjadi merugi. Ya, walal akhiratu khairun laka minal ula, atau wal akhiratu khairun wa abqa, itu ya. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian apa yang kita bisa baca. Silahkan jika ada hal-hal yang ingin disampaikan. Prof, saya mau nanya